Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Berbicara masalah keindahan di era modernisasi dan globalisasi, sungguh suatu hal yang sangat menyedihkan dan memilukan hati. Karena banyak generasi bangsa Indonesia, dimulai daripada dewasa, remaja, bahkan para balita yang sudah lemah dalam hal keimanannya. Dikarenakan berjalannya kejadian dunia yang telah mampu memporak-porandakan kehidupan manusia, sehingga membuat keimanan kita bagaikan daun sakura di negeri Korea yang akan luruh dan jatuh bila tiba pada waktunya. Apalagi kita ketahui bersama, akhir-akhir ini terdapat banyak berita yang menggemparkan kita semua. Banyak para ulama yang menjadi seorang pendeta karena mengejar harta dan tahta. Banyak juga para santri, bahkan kiai yang merdeka karena kurangnya belanja, serta banyak yang meneriakkan kebencian Islamophobia, yaitu kebencian terhadap Islam. Lalu mengapa hal ini bisa terjadi, hadirin? Jawabannya adalah lemahnya keimanan serta kurangnya keteduhan di dalam dada. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 136. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabli wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, serta kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan kepada malaikat, serta kitab yang diturunkan yang sebelumnya. Barang siapa yang ingkar dan kufur kepada Allah, maka sungguh orang tersebut tersesat yang mendalam. Hadirin para muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun inti daripada ayat di atas menegaskan kepada kita, bahkan mewajibkan kepada kita untuk memiliki keteguhan iman di dalam dada. Karena mengapa? Dalam kaidah usul fiqh mengatakan al-aslu fil amri bil wujubi, asal dari perintah itu menunjuki sebuah kewajiban. Maka hadirin yang berbahagia, yang perlu kita ingat adalah iman yang kuat adalah kunci utama dalam menjalani kehidupan di dunia Allah. Andaikan kuat iman, insya Allah terhindar dari kekufuran dan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimanakah iman tersebut kita dapatkan, hadirin? Yaitu dengan cara selalu berpegang teguh kepada Al-Quran, Sunnah Rasul serta para ulama. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Al-Muwatta, terdapat sebuah hadis yang dirawi oleh Malik. Nabi bersabda, taraktu fiikum amrayn lam tadillu tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnatir rasul. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, kalian tidak akan tersesat jika selalu berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah rasulnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita ketahui bersama, adapun hamba yang dicintai oleh Allah, hamba yang didambakan oleh Rasulullah, yaitu hamba yang memiliki perguruan iman di dalam dada, yang memiliki iman bagaikan karang di dasar lautan, yang tak pernah menyebabkan badai gelombang, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab
syarah Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi terdapat pada jilid yang ketiga ada sebuah hadis yang dirawi oleh Bukhari wa Muslim. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, ayyul amali afdalun?" Ya Rasulullah, amal apakah yang paling utama di sisi Allah? Dan kemudian Rasul pun menjawab, "Al-imanu billah wal jihadu fi sabilillah." Iman kepada Allah dan berjuang di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai generasi muda sekalian, harapan bangsa, kita harus mampu menjadi pelopor masa depan yang mampu berdiri di barisan terdepan untuk membela bangsa dan agama. Mari kita jadikan iman kita bagaikan iman Siti Masita yang rela wafat dengan berbagai macam siksaan hanya karena tergoda dengan berbagai macam rayuan. Pada ketika itu Siti Masita, pada ketika itu Fir'aun bertanya kepada Masita, "Wahai Masita, siapakah Allah yang engkau maksud?" Dan kemudian Masita menjawab, "Allahu Rabbi, Allahu Rabbuka, Allahu Rabbul Alamin." Allah itu Tuhanmu, Allah itu Tuhanmu, dan Allah itu Tuhan sekalian alam. Maka ketika Fir'aun mendengar pernyataan Masita dimasukkan ke dalam air yang sangat mendidih karena tidak mau mengakui Fir'aun sebagai Tuhannya. Adapun dari syarahan yang telah saya sampaikan tadi dapat kita ambil kesimpulan. Yang pertama, iman yang kuat adalah kunci utama dalam menjalani kehidupan di bumi Allah. Andaikan kuat iman, insya Allah terhindar dari kekufuran dan keinkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam